Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali berkumpul bersama untuk memasuki ibadah raya. Kita memasuki minggu terakhir di bulan ini. Kita mau terus bersyukur bahwa Tuhan Yesus sungguh baik bagi setiap kita, menyertai kita di sepanjang bulan ini. Dan kita pada hari ini mau datang dengan hati yang bersukacita kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami kembali berkumpul di dalam kasih Tuhan untuk menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Buat penyertaan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, buat kasih dan kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan yang kami alami dan kami percaya akan terus kami alami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kesehatan, buat kekuatan, buat waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama bersekutu menaikkan pujian syukur kami, pengagungan kami di hadapan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah beracara pada ibadah hari ini mulai dari awal hingga akhir. Kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, biarlah nama-Mu yang kami muliakan, nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami agungkan, dan Engkau disenangkan ya Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan kita datang memuji Tuhan Yesus, sebab Dia Allah yang mulia. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang Ku kasihi. Ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, Tuhan setia mengikutku selalu. Oh Yesus Tuhanku. Kami datang ya Tuhan. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Kami akan menyanyi bagi-Mu. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang Ku kasihi. Ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, Kami akan setia. Tuhan setia mengikutku selalu. Oh Yesus Tuhanku. Mari sama-sama katakan Tuhan ini mazmurku. Tuhan, ini mazmurku, pujian bagi-Mu, persembahan hatiku. Tuhan ini syukurku. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagi-Mu Yesus yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam
Jemaat Tuhan, kita sudah memuji Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami telah menaikkan pujian syukur kami di hadapan Engkau melalui puji-pujian, melalui nyanyian kami Tuhan. Kami bersyukur juga buat berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami, buat kebaikan demi kebaikan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memberi yang terbaik. Kiranya Engkau disenangkan lewat setiap pemberian kami, karena kami memberi dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Terlebih lagi kami percaya Engkau Allah yang akan selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Jemaat-jemaat Tuhan, sambil kita memberikan persembahan, kita mau sama-sama angkat satu pujian. Kita mau naikkan pujian ini dengan hati yang bersuka cita. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari kita terus memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Dan hanya untuk-Mu ya Tuhan. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Katakan ku beri. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik. Sama-sama katakan. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik. Ajar kami ya Tuhan untuk terus berjalan di dalam terang kasih-Mu.
Yesus. Kami mau teguhkan hati kami mengikuti Engkau ya Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku ya Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang mengasihi-Mu. Kami puji Engkau Tuhan. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai, Kami puji Engkau. ku puji Kau selamanya. Dengan segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus, Yesus Tuhan. oh Yesus Tuhan, ajar kami ya Bapa, untuk mengikuti jalan terang-Mu Tuhan. Kami mau teguhkan hati kami Tuhan, untuk terus mengikuti Engkau seumur hidup kami. Oh Yesus, ajar kami ya Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan kami hati yang teguh. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan.
Yesus. Berikan ku hati yang teguh mengasihimu. Mari sama-sama kita puji Tuhan Yesus. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kami puji Kau. Ku puji Kau selamanya. Segenap hati kami ya Tuhan, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ajar aku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajar aku. ajar aku. Yesus, Yesus Tuhan, sembah Dia. Kami sembah Kau Yesus. Berhaleluya. Mari naikkan sembah-Mu, naikkan sembah-Mu bagi Dia Tuhan yang baik. Yesus, mari sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan. ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai Kami puji Engkau Yesus. ku puji Kau Selamanya. selamanya. Kami puji dengan segenap hati kami ya Tuhan, Segenap hatiku, dengan segenap kekuatan kami. kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami puji Engkau Yesus. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, Ajar aku, ajar aku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Ajar kami, ajar aku. Yesus. Yesus Tuhan, Ajar aku, ajar aku. Yesus Tuhan, kami sembah Kau. ku tahu
dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tahu hidupku. Ku tahu hidupku Adalah penyembahan ya Tuhan. adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Berharga di mata-Mu. berharga di mata-Mu. Kami mau persembahkan segenap hidup kami ya Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Mari sama-sama kita nyatakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku. Segenap hidupku Segenap hidup kami persembahkan ya Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Shalom Bapak, Ibu, Om, Tante, Saudara yang saya kasihi, jemaat yang luar biasa dari Gereja Bethel Indonesia House of Worship Families Cibubur. Merupakan anugerah Tuhan buat saya dapat kembali hadir bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sekalipun kita tidak dapat berjumpa secara fisik, tetapi itu semua tidak mengurangi rasa syukur dan kebahagiaan saya untuk dapat hadir secara virtual bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk melayani sharing pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan dalam ibadah yang indah ini. Baik, sebelum kita akan masuk ke dalam sharing firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menyatukan hati dan untuk kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini.
Sekalipun di tengah tantangan dan masalah yang mungkin terjadi dalam hidup kami tidak menyerah karena kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang setia, yang selalu menopang setiap aspek kehidupan kami. Pada hari yang indah ini Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengar sharing firman-Mu. Berikan kepada setiap kami telinga seorang murid untuk kami dapat menangkap dan mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan berikan kepada kami hati seorang hamba untuk kami dapat melakukan firman Tuhan sehingga kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu menyampaikan sharing firman Tuhan secara singkat, sederhana, tepat pada sasaran seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah dan beracaralah di tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan, katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, tanpa terasa kita sudah berada lebih dari 1,5 tahun di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebuah pandemi yang membawa begitu banyak tantangan dan permasalahan di dalam kehidupan setiap kita. Makanya jangan heran ada begitu banyak orang terfokus dengan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya hari-hari ini. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini terfokus mencari solusi dari setiap tantangan yang mereka hadapi di dalam kehidupannya. Mungkin itu tantangan dalam bisnis atau pekerjaan, tantangan di dalam pelayanan, tantangan di dalam keuangan atau financial, bahkan tantangan di dalam kerukunan dan keharmonisan keluarga. Ada begitu banyak orang hari-hari ini sangat-sangat terfokus dengan kejadian demi kejadian yang terjadi di dalam kehidupannya di muka bumi ini, sehingga melupakan hal yang esensi di dalam kehidupannya. Nah, di dalam bulan Oktober ini saya sangat bersyukur bagaimana tuntunan gembala GBI House of Worship Families kembali mengingatkan kepada setiap kita di dalam Kolose ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, di mana firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi saudara yang dikasihi dalam Kristus, tidak salah ketika kita mencari solusi untuk setiap tantangan dan permasalahan yang sedang kita hadapi. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak sekedar hidup kita hanya terfokus kepada permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi di dalam dunia ini. Untuk kita tidak terfokus kepada mencari solusi-solusi dari masalah dan tantangan tersebut. Tetapi firman Tuhan hari ini jelas mengingatkan kepada setiap kita. Sekalipun di tengah masalah dan tantangan yang sedang kita hadapi, tetap mencari perkara-perkara yang di atas. Tetap mencari Tuhan. Tetap menjalankan kehidupan kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tetap mencari perkara-perkara yang rohani, ya. Tetap setia di dalam ibadah. Tetap datang setia di dalam kelompok-kelompok sel. Tetap fokus untuk mengejar pertumbuhan dari kerohanian kita. Tetap hidup benar, ya, menjaga iman kita, mengejar mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan ketika masa hidup kita di dunia ini habis. Tetap terfokus, ya, kepada perkara-perkara yang bersifat kekal, bukan hanya yang bersifat sementara seperti tantangan dan permasalahan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Kristus, saya bersyukur untuk tuntunan gembala pada bulan ini. Di dalam setiap kesibukan kita mencari solusi untuk tantangan dan penyelesaian dari setiap masalah yang kita hadapi hari-hari ini, tetap mencari dan memikirkan perkara-perkara yang kekal dan rohani. Yang mau dan setuju, katakan haleluya. Dalam kesempatan sharing pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu kebenaran yang esensi di dalam kehidupan kita, baik sebagai seorang percaya yang telah ditebus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, maupun sebagai seorang rekan sekerja Allah
seperti yang telah disinggung oleh Ibu Gembala di dalam khotbah beliau minggu yang lalu. Di dalam Kolose 3 ayat yang kedua bahasa Inggris terjemahan King James Version dikatakan, "Set your affection on things above, not on things on the earth." Jelas dari firman Tuhan ini, ayat yang pertama mengingatkan kepada kita untuk kita tetap mencari perkara-perkara yang di atas. Tetapi di ayat yang kedua, firman Tuhan juga tetap mengingatkan satu kebenaran esensi dalam kehidupan setiap kita. Rekan sekerjanya Tuhan, untuk kita menaruh ketertarikan kita kepada hal-hal yang di atas. Tuhan tetap menginginkan setiap kita, sekalipun di tengah tantangan dan masalah kehidupan yang mungkin sedang kita hadapi hari-hari ini, untuk kita tetap menaruh ketertarikan kita kepada agenda yang Tuhan ingin kerjakan melalui kehidupan kita. Saya percaya sekalipun di tengah pandemi yang telah membawa begitu banyak tantangan dan masalah dalam kehidupan setiap kita, Tuhan memiliki agenda untuk kita kerjakan. Di tengah pandemi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam dunia ini, Tuhan tetap memiliki agenda untuk kebangunan rohani, agenda untuk penuaian jiwa, untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang setuju dan mau ikut berperan aktif, katakan amin. Ya, oleh karena itu hari ini Alkitab mengingatkan kepada setiap kita untuk kita menaruh ketertarikan kita, bukan sekedar untuk mencari masalah, penyelesaian atas masalah dan tantangan hidup kita, bukan sekedar untuk memperbaiki keuangan dan pekerjaan bisnis kita, bukan sekedar untuk meningkatkan keharmonisan keluarga kita, tetapi untuk kita tetap menaruh ketertarikan kita kepada agendanya Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah senada dengan sorga. Tuhan ingin setiap kita berjalan senada dengan sorga. Untuk setiap kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan yang bergerak serasi, selaras, seirama dengan agendanya Tuhan hari-hari ini. Haleluya, yang mau katakan amin. Saat ini saya berada di Jakarta, Indonesia, dan 2 minggu yang lalu saya homecoming, reuni ke rumah saya, ke gereja di mana saya melayani dan tercatat sebagai seorang hamba Tuhan. 2 minggu yang lalu saya dibuat terkagum-kagum oleh pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan, baik di dalam kelompok-kelompok sel maupun di dalam komunitas anak muda di gereja tersebut. Terjadi penuaian jiwa, terjadi peningkatan, terjadi multiplikasi baik di dalam kelompok sel maupun di dalam komunitas anak muda. Saya akan sharingkan apa yang terjadi di sana karena saya percaya Tuhan yang sama juga akan mengerjakan penuaian jiwa, kebangunan rohani, dan multiplikasi untuk Gereja Bethel Indonesia House of Worship Families Cibubur dan juga kelompok-kelompok sel yang ada di dalamnya. Satu hal yang saya tangkap, kebangunan rohani, peningkatan, pertumbuhan, dan multiplikasi terjadi karena adanya orang-orang yang bergerak senada dengan sorga. Adanya rekan-rekan sekerja Tuhan yang berjalan serasi dengan agendanya Tuhan. Ada orang-orang yang menaruh ketertarikannya bukan hanya kepada permasalahan hidupnya, tetapi kepada agenda yang Tuhan ingin kerjakan di tengah pandemi ini. Saya menantang setiap saudara untuk saudara terlibat aktif menjadi seorang rekan sekerjanya Tuhan yang berjalan senada dengan sorga. Yang mau katakan amin. Untuk menjadi seorang rekan sekerja Tuhan yang berjalan senada dengan sorga, Alkitab mencatat ada 3 hal yang perlu untuk kita miliki. Sekali lagi saya tanya saudara, saudara rindu untuk menjadi rekan sekerja Tuhan yang berjalan senada dengan surga, membawa penuaian jiwa yang besar, kebangunan rohani yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau saudara rindu, maka hal pertama yang perlu untuk saudara dan saya miliki adalah pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-4 dan ke-5a, Alkitab katakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri,
tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jelas untuk kita dapat menjadi seorang rekan sekerja Tuhan yang berjalan senada dengan surga, kita tidak bisa menjadi pribadi yang egois. Kita tidak bisa menjadi pribadi yang selfish, tetapi kita perlu untuk menjadi pribadi seperti Yesus, pribadi yang tidak mementingkan diri kita sendiri, pribadi yang selfless, yang mau memperhatikan kepentingan orang lain juga. Betul, kita punya masalah, betul kita punya tantangan yang disebabkan oleh pandemi yang berkepanjangan ini. Tetapi untuk menjadi seorang yang dipakai Tuhan, menjadi seorang yang berjalan senada dengan Tuhan di tengah pandemi ini, kita perlu menanggalkan keakuan kita. Jadi pribadi yang selfless, mau memperhatikan kesulitan, masalah, tantangan yang sedang dihadapi orang lain juga. Ketika kita menjadi pribadi yang selfless, bukan pribadi yang selfish, punya pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang peka untuk menangkap agenda Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Kita akan peka untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang yang ada di sekitar kita. Bukan sekedar kebutuhan finansial, kebutuhan keuangan, tetapi mungkin kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk didengarkan, kebutuhan untuk mendapatkan penghiburan, kekuatan melalui firman Tuhan yang kita sampaikan kepada mereka. Doa saya hari ini, setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini, ayo jadilah pribadi yang selfless. Tidak sekedar kita memikirkan masalah kita, terfokus untuk mencari solusi dari tantangan hidup kita. Tidak sekedar giat mencari peningkatan di dalam aspek kehidupan kita yang sementara ini di muka bumi ini. Tetapi kita jadi pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang tanggap, yang peka untuk melihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. 2 minggu yang lalu, ketika saya homecoming atau reuni kembali ke gereja di mana saya melayani beberapa tahun lalu, saya berjumpa dengan seorang bapak, dia seorang ketua kelompok sel. Jadi di bulan September tahun 2019, ketika saya masih menjabat menjadi pemimpin di sana, saya dapat satu pesan Tuhan untuk beliau. Saya bilang, Pak, Tuhan bicara kepada saya kalau Tuhan mau memakai hidup Bapak untuk menjadi ketua kelompok sel. Dalam mimpi saya melihat Bapak mengendarai kereta kerajaan bersama dengan ibu, istrinya, dan di situ saya melihat keretanya berlari cepat dan ada banyak orang yang duduk di dalam kereta tersebut. Jadi saya minta Bapak coba didoakan, dipertimbangkan, didiskusikan dengan keluarga untuk menjadi ketua kelompok sel. Singkat cerita, setelah melalui doa dan pergumulan, akhirnya Bapak ini mengambil keputusan untuk menjadi ketua kelompok sel. Dimulai dari 3 keluarga, saudara. 3 keluarga yang tidak banyak, ya, bahkan keluarga-keluarga tersebut juga punya masalahnya sendiri. Itu di akhir tahun 2019. Dan ketika itu sang bapak juga memiliki usaha, yaitu sebuah kantin di sebuah perkantoran. Dan setelah menjabat menjadi ketua kelompok sel, Tuhan memang sangat memberkati kantin tersebut. Laku, laris, ya. Dalam waktu belum sampai setengah hari, makanannya, jualannya, dagangannya sudah laku, habis terjual. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia menyanggupi untuk menjadi ketua kelompok sel, memasuki tahun 2020, pandemi mulai melanda Indonesia. Dan apa yang terjadi? Seperti kita semua tahu, kantor-kantor banyak yang work from home, karyawan-karyawan banyak yang tidak berkantor lagi, sehingga sang bapak mengalami penurunan pendapatan yang sangat-sangat signifikan, sangat-sangat berarti untuk kehidupan keluarganya. Tetapi dia tetap harus melayani, tetap harus berfungsi sebagai ketua kelompok sel. Saya tahu memang itu tidak mudah, itu berat. Dan ketika itu sang bapak mulai bergumul dengan istrinya.
Apakah mereka harus lanjut atau fokus dengan pendapatan keluarga? Apakah mereka harus tetap melayani ataukah harus fokus untuk mencari pemenuhan kebutuhan keuangan keluarganya? Tetapi puji Tuhan, ketika mereka berdoa, mereka bergumul kepada Tuhan, Tuhan membukakan satu hal, untuk mereka tetap setia di dalam melayani, untuk mereka tidak terfokus dengan masalah keuangan, masalah pekerjaan mereka, tetapi untuk menangkap ada agenda yang Tuhan ingin kerjakan melalui kehidupan mereka. Singkat cerita, mereka tetap menjalankan usahanya yang sedang mengalami penurunan yang signifikan, tetapi mereka menangkap satu hal yang penting. Melalui pandemi ini, Tuhan akan mendatangkan jiwa-jiwa yang perlu untuk mereka layani. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pelayanan mereka, entah itu memberi nasihat, penghiburan, counseling, di tengah kesulitan mereka menghadapi pandemi. Dan apa yang terjadi, saudara? Oleh karena kesetiaan mereka, mereka punya pikiran dan perasaan Kristus. Enggak cuman menjadi pribadi yang terfokus dengan masalah, dengan kebutuhan, terfokus dengan solusi tantangan keuangan, pekerjaan yang sedang mereka hadapi. Mereka mulai menerima anggota-anggota, keluarga-keluarga baru untuk mereka layani, untuk mereka beri nasihat, beri kekuatan, sekalipun di tengah kesulitan keuangan mereka, sekalipun di tengah penurunan pendapatan mereka. Mereka tetap setia untuk counseling, mereka tetap setia untuk menerima jiwa-jiwa baru yang Tuhan percayakan untuk kelompok sel mereka. Dan 2 minggu yang lalu saya berjumpa dengan sang bapak dan ibu. Dia bilang, wah Pak, puji Tuhan, saat ini setelah 1 tahun 9 bulan saya tidak berjumpa dengan beliau, dia katakan saat ini Tuhan mempercayakan dari 3 keluarga di awal pelayanan mereka, kurang lebih akhir tahun 2019, saat ini mendekati akhir tahun 2021, mereka dipercayakan untuk melayani 17 keluarga. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, apakah hari-hari ini kita masih tetap menjadi pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita? Apakah kita hari ini hanya terfokus dengan masalah kita? Apakah kita hanya terfokus untuk mencari solusi terhadap tantangan-tantangan kehidupan yang sedang kita hadapi? Ataukah kita tetap memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang mau peduli dengan agendanya Tuhan, yang masih mau mengutamakan orang lain di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih setia untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas? Apakah kita masih memiliki ketertarikan untuk menjalankan agenda Kristus yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita? Satu hal yang saya tangkap, ketika kita menjadi pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, menjadi pribadi yang tetap tertarik untuk setia menjalankan agenda Tuhan di tengah pandemi yang berkepanjangan ini, kita akan melihat Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi alatnya Tuhan, membawa kebangunan rohani, menjadi penuai jiwa di akhir zaman yang membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa saya setiap kita tetap menjadi pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus di tengah masalah dan tekanan yang sedang kita hadapi. Tetap mau peduli dengan orang yang ada di sekitar kita, dan terlebih lagi tetap tertarik untuk melaksanakan agenda Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat kebangunan rohani, penuaian jiwa, pasti Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Haleluya. Hal kedua yang perlu kita miliki untuk menjadi rekan sekerja Tuhan yang berjalan senada dengan surga adalah fokus kepada visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Fokuslah kepada visi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saudara. Tanpa fokus kepada visi, kita seringkali akan menjadi pribadi yang berjalan tidak lagi satu frekuensi dengan agendanya Tuhan. Tanpa fokus kepada visi, kita seringkali menjadi pribadi yang mudah dilemahkan oleh masalah dan tantangan dalam kehidupan kita. Tanpa fokus kepada visi, seringkali kita tidak lagi tertarik untuk
memikirkan dan menjalankan agenda yang Tuhan sudah taruh untuk kehidupan kita. Yesus dengan jelas katakan di dalam Yohanes 4 ayat ke-34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Lihat, Yesus dengan jelas katakan, hal yang paling utama di dalam kehidupan Yesus adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada Yesus. Yesus dapat menjalankan pelayanannya sekalipun di tengah tantangan yang besar. Oleh karena Yesus fokus kepada visi yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita rindu untuk Tuhan pakai kehidupan kita menjadi penuai di akhir zaman, rekan sekerja Tuhan yang memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, hari ini fokuslah kepada visi yang Tuhan beri untuk hidup kita. Dengan fokus kepada visi, maka kita akan menjadi pribadi yang senantiasa berjalan senada dengan sorga, menjadi pribadi yang mengerahkan seluruh kemampuan terbaik kita untuk menyelesaikan agenda Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa setiap kita hari ini, doa saya biarlah setiap kita tetap fokus kepada visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Mungkin visi itu sudah diberikan Tuhan bertahun-tahun sebelum pandemi ini terjadi. Mungkin hari ini kita sedang kehilangan visi itu. Kita tidak lagi berjalan mengejar untuk menyelesaikan visi tersebut. Biarlah hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita kembali fokus kepada visi yang Tuhan beri dalam hidup kita. Biarlah hari ini firman Tuhan kembali membawa kita kembali kepada visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sehingga dengan fokus kepada visi yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, kita akan berjalan semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin meningkat sekalipun di tengah masalah, tantangan yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan pribadi kita. Saudara rindu untuk menjadi rekan sekerja Tuhan yang berjalan senada dengan sorga, membawa penuaian jiwa dan kebangunan rohani yang besar buat kemuliaan nama Tuhan? Pertama, milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Kedua, fokuslah kepada visi. Dan yang ketiga, yang terakhir, milikilah kerelaan untuk berkorban. Filipi 2 ayat yang ke-5 dan sampai dengan yang ke-8, khususnya di ayat yang ke-7 dan ke-8, firman Tuhan katakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan." Ayat ke-7, "Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Ayat ke-8, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Dengan jelas Alkitab katakan, Yesus memiliki kerelaan untuk berkorban yang begitu luar biasa untuk saudara dan saya, untuk kita orang berdosa. Yesus rela untuk meninggalkan sorga mulia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan sampai taat mati, bahkan mati di atas kayu salib. Yesus menjadi pribadi yang menyelesaikan agenda yang dipercayakan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus, karena Yesus memiliki kerelaan untuk berkorban. Demikian juga dengan kita hari ini. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Mau untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Milikilah kesetiaan, fokus kepada visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan milikilah kerelaan untuk berkorban. Jadilah pribadi yang berani untuk membayar harga, untuk menyelesaikan visi dan agenda Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah di tengah masalah, di tengah tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kita perlu untuk lebih lagi banyak berkorban, meninggalkan keakuan kita, meninggalkan fokus
kita untuk menyelesaikan masalah dan tantangan dalam hidup kita. Tetapi jelas Alkitab katakan, untuk menjadi pribadi yang berjalan senada dengan sorga, membawa penuaian jiwa dan kebangunan rohani yang besar, untuk kita menjadi rekan sekerja Tuhan yang berjalan senada dengan sorga, kita perlu menjadi pribadi yang berani, rela untuk berkorban, mau untuk membayar harga, sekalipun harganya begitu mahal, sekalipun harganya begitu menyakitkan diri kita. Saya berdoa hari ini, biarlah Roh Kudus memberi kita kekuatan di tengah masalah dan tantangan yang sedang kita hadapi. Roh Kudus juga memberi kita kekuatan, keberanian untuk kita lebih lagi berkorban. Tidak sekedar berkorban mengenai hal keuangan, tetapi berkorban waktu, berkorban perhatian, berkorban kepedulian untuk orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Berkorban untuk tercapainya visi yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Saya akan tutup sharing hari ini dengan pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam komunitas anak muda di gereja di mana saya melayani. Jadi di tahun 2016 saya menjadi bagian untuk membangun sebuah ibadah anak-anak muda untuk dewasa muda, yaitu para mahasiswa dan anak-anak muda yang sudah bekerja tetapi belum menikah. Kami memulai ibadah dengan kurang lebih hanya puluhan pengurus dan pelayan, dan oleh karena anugerah Tuhan dalam waktu 1 tahun kurang lebih, ibadahnya sudah berkembang menjadi sekitar 300 orang saat itu. Tetapi di tahun 2017, pesan gembala jelas pada saat itu untuk kami mengubah ibadah khusus dewasa muda ini untuk menjadi ibadah umum yang bercorak muda. Jadi tidak ada lagi ibadah yang khusus untuk kaum dewasa muda. Ketika hal ini disosialisasikan dan kemudian dilaksanakan, ada begitu banyak pro dan kontranya. Buat mereka yang kontra dengan keputusan tersebut, ya ada beberapa dari mereka yang pada akhirnya menjadi kecewa dan kemudian tidak lagi bergabung dengan kami di ibadah umum yang bercorak muda tersebut. Ya, tetapi ada beberapa anak muda, saya nggak bisa lupa. Mereka datang ke saya dan mereka bilang kepada saya, "Ko, kami tetap mau melanjutkan visi yang Tuhan sudah taruh untuk setiap kita. Visi untuk memenangkan anak-anak muda, visi untuk menjangkau mahasiswa dan mereka yang sudah bekerja tetapi belum berkeluarga. Kami mau tetap fokus kepada visi untuk membawa anak-anak muda ini kepada Tuhan." Oh baik, saya bilang kalau seperti itu, tapi kita tidak lagi bisa dalam bentuk ibadah. Mereka katakan tidak masalah ibadahnya dalam bentuk ibadah umum, ya, tetapi visi ini tetap harus kita jalankan dengan cara yang berbeda. Oke, kalau seperti itu saya bilang, kalau seperti itu mari kita gumulkan, kita doakan kepada Tuhan. Singkat cerita, setelah melalui doa dan pergumulan, akhirnya kami sepakat untuk menjangkau anak-anak muda melalui komunitas-komunitas. Tidak lagi, ya, saya katakan kita tidak lagi menjangkau dalam ibadah, karena ibadahnya sudah menjangkau kelompok umum, ya. Tetapi kita jangkau anak-anak muda melalui komunitas. Saya tekankan kepada mereka, kita tidak membuat ibadah tandingan. Kita tidak membuat gereja tandingan. No. Kita tidak membuat bahkan kelompok sel tandingan. Tidak. Tapi kita bergerak melalui komunitas. Sebuah hal yang berbeda. Menjangkau anak-anak muda, ya, melalui komunitas. Di mana komunitas tersebut menjawab kebutuhan-kebutuhan dari anak-anak muda. Khususnya kaum mahasiswa dan mereka yang bekerja, tetapi belum menikah. Singkat cerita, pada waktu itu dibentuklah sebuah kelompok dengan namanya Sing Projects. Jadi waktu itu kita mulai kegiatan komunitasnya, apa yang dilakukan? Kita mulai menjangkau anak-anak muda melalui komunitas fotografi. Anak-anak muda yang punya hobi untuk fotografi sama-sama kumpul, mereka suka pergi bareng, foto-foto bareng, ya, dan kita memberikan training, pelatihan. Kita undang fotografer profesional
untuk memberikan training supaya kemampuan dari anak-anak muda ini meningkat di dalam bidang fotografi. Puji Tuhan, fotografi berkembang ya. Kemudian kita mulai menjangkau anak muda dengan cara apa? Ayo kita lakukan kegiatan untuk bermisi, pergi ke panti asuhan. Waktu itu belum pandemi, saudara ya. Kita pergi ke panti asuhan untuk melihat ternyata ada banyak anak-anak muda, anak-anak yang usianya masih kecil, yang mungkin nasibnya lebih buruk daripada nasib anak-anak muda ini. Kalau mereka punya masalah, punya tantangan, ternyata masih ada. Mereka bisa melihat, ternyata ada orang-orang yang keadaannya lebih buruk dari mereka. Ya, mereka mulai dijamah melalui kegiatan misi tersebut. Kemudian apa yang dilakukan? Ketika pandemi mulai masuk ke Indonesia, kita tidak lagi bisa berkumpul secara fisik. Anak-anak muda ini tidak menyerah, saudara. Mereka melakukan kegiatan komunitas dalam bentuk apa? Webinar, menjawab kebutuhan-kebutuhan anak muda. Mereka membuat webinar tentang studi dan bekerja ke luar negeri. Mereka membuat webinar tentang mengatasi insecurity di dalam kehidupan mereka. Ya, khususnya anak-anak muda tersebut. Mereka mulai membuat webinar tentang bagaimana bisa menerima diri sendiri, ya, bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan ternyata semakin hari Tuhan semakin menambahkan jumlah dari anak-anak muda tersebut. Ketika komunitas sudah mulai bertambah, kemudian mulai dari komunitas tersebut mereka mulai diarahkan untuk beribadah. Ayo datang ke gereja lokal, ya. Ayo kalau belum punya gereja lokal, datang ke gereja di mana kami sama-sama beribadah, kami sama-sama melayani di sana. Dan ternyata Tuhan terus menambahkan jumlah. Dan apa yang mereka lakukan terakhir? Mereka mulai membangun tutorial, ya. Buat mereka yang masih sekolah, mereka adakan tutorial, pelajaran-pelajaran yang susah seperti matematika, bahasa Inggris. Mereka yang kuliah mulai mengajarkan mereka. Mereka buat tutorial senior-senior di tempat kuliah, mulai membawa adik-adik kelasnya untuk belajar bersama. Kedokteran, arsitektur, keuangan, desain grafis, ya, hospitality, dan sebagainya. Dan ternyata Tuhan terus menambahkan jumlah dari anak-anak muda tersebut. Karena komunitas ini memiliki kesetiaan kepada fokus, memiliki kesetiaan kepada visi, tetap fokus kepada visi untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan cara yang berbeda, dengan cara membangun komunitas, ya. Mereka tetap setia. Dan apa yang mereka lakukan? Untuk semua kegiatan tentu membutuhkan biaya. Dan saya harus katakan, gereja tidak mendanai kegiatan komunitas. Saya tidak mendanai kegiatan komunitas. Dari mereka, dari mana mereka mendapatkan dana untuk menjalankan kegiatan mereka? Mereka mau bayar harga. Mereka rela, ya, untuk meluangkan waktu. Pagi-pagi, jam 5 pagi, para mahasiswa kedokteran buka tenda kesehatan. Di mana? Di tempat orang berolahraga. Di Monas, di Gelora Bung Karno. Mereka bangun tenda kesehatan. Anak-anak mahasiswa kedokteran ini, ya, tes tensi darah, tes gula darah dengan alat-alat yang tentunya sudah approve dari bidang kedokteran, yang sudah disetujui oleh bidang kedokteran. Mereka dapat dana dari sana. Ya, para mahasiswa bisnis, mereka mulai berjualan online, jualan kaos, jualan makanan secara online. Bagi mereka, ya, mereka benar-benar meluangkan waktunya. Mereka benar-benar mengorbankan, ya, kesenangan-kesenangan masa mudanya demi tercapainya visi, demi menjangkau jiwa anak-anak muda. Dan apa yang terjadi, saudara? Peningkatan terjadi, pertumbuhan terjadi, kebangunan rohani terjadi. 2 minggu lalu ketika saya hadir di dalam ibadah gereja, dan setelah itu, setelah ibadah saya melihat, ya, mereka semua berkumpul. Apa yang terjadi? Jumlah mereka bukan lagi puluhan, tetapi anak-anak muda yang setia melayani Tuhan, ya, setia untuk beribadah, setia untuk membawa rekan-rekannya kepada Tuhan. Jumlahnya sudah mencapai ratusan, saudara.
Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya terlalu percaya apa yang terjadi di kelompok sel maupun di dalam komunitas anak-anak muda kami pasti akan terjadi di Gereja Bethel Indonesia, House of Worship Families Cibubur, dan kelompok-kelompok sel yang ada di dalamnya. Saya terlalu percaya ketika ada orang-orang yang mau menjadi pribadi yang selfless, mau memiliki pikiran dan perasaan Kristus, mau setia dan fokus kepada visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya, dan punya keberanian, kerelaan untuk berkorban demi tercapainya visi tersebut, maka kita akan melihat penuaian jiwa dan kebangunan rohani itu pasti terjadi. Saya berdoa biarlah hari ini, kalau mungkin kita adalah pribadi yang hari-hari ini begitu terfokus kepada masalah dan tantangan dalam hidup kita, biarlah di bulan Oktober kita kembali diingatkan untuk kita mencari perkara yang di atas dan menaruh ketertarikan kita untuk menjalankan agenda Tuhan di tengah pandemi ini. Ada begitu banyak jiwa membutuhkan Tuhan hari-hari ini, dan mereka membutuhkan saudara dan saya. Mereka membutuhkan penghiburan, kekuatan dari kebenaran firman Tuhan melalui saudara dan saya. Inilah saatnya untuk kita bangkit, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk membawa berita sukacita. Ada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ada jawaban melalui Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Biarlah setiap kita hari ini bangkit untuk menjadi rekan sekerja Tuhan yang berjalan senada dengan surga. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman pada hari ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun di tengah kesulitan dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan tetap punya agenda besar untuk kami kerjakan, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini, kalau mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini begitu terfokus dengan masalah dan tantangan dalam hidup kami, biarlah firman ini membawa kami kembali untuk kami menjadi pribadi yang sama seperti Kristus Yesus, menjadi pribadi yang selfless, bukan pribadi yang selfish, yang mau menjadi pribadi untuk memperhatikan kebutuhan, keperluan orang-orang yang ada di sekitar kami, mau menjadi pribadi yang menaruh prioritas terhadap agenda Tuhan di tengah pandemi ini. Hamba-Mu berdoa kalau mungkin ada di antara kami yang sedang lemah, kehilangan arah dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, biarlah hari ini kami diingatkan untuk kami kembali setia dan fokus kepada visi yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Biarlah visi yang Tuhan taruh tersebut mengobarkan kembali semangat dan memberi kepada kami kekuatan yang baru untuk kami melangkah, menyelesaikan visi yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Dan terlebih lagi Tuhan, di tengah tantangan dan kesulitan, permasalahan yang sedang kami hadapi, Roh Kudus beri kami kekuatan, beri kami keberanian dan kerelaan untuk kami berkorban, memberikan yang terbaik dari hidup kami untuk menyelesaikan agenda yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, hari ini adalah waktu yang terbaik untuk penuaian jiwa dan kebangunan rohani, di mana keadaan dari begitu banyak orang berada di dalam titik terendah kehidupan mereka. Biarlah kami membawa berita sukacita, berita kemenangan, berita pembebasan di dalam Kristus Yesus. Biarlah setiap kami, Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi rekan sekerja Tuhan yang berjalan senada dengan sorga. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap kami yang siap untuk menjadi penuai di akhir zaman, katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini menjelang siang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas setiap firman yang Kau berikan melalui hamba-Mu, yaitu ya Tuhan, Pastor ya Tuhan Kristus, Tuhan Tono ya Bapa, terus Tuhan menuntun, memimpin, dan Tuhan juga
ya Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu, bahkan keluarga dan semua yang dikerti. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala kami, GBI House of Worship Families. Kami percaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan buat kedua hamba-Mu, buat Bapak Gembala kami. Tuhan berkati pelayanan, Tuhan berkati pekerjaan, bahkan keluarga semua. Begitu pula dengan Ibu Gembala ya Tuhan yang mendampingi, yang mensupport Tuhan, menjadi pendoa syafaat bagi kami semua. Tuhan, terima kasih Bapa, di mana Tuhan Kau terus menuntun memimpin kedua hamba-Mu, yang Kau sudah memberikan visi buat mereka ya Tuhan, untuk gereja-Mu, untuk jemaat-Mu, untuk keluarga besar GBI House Worship Families ini Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati anak-anak semua yang melayani hari ini Tuhan. Kau memberkati tim musik, Mas Tio dan tim ya Tuhan, bahkan Caki ya Tuhan, Median Tuhan, Kesia Tuhan, semua ya Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati Bapak. Kami pun mengucap syukur untuk setiap persembahan yang Tuhan sudah berikan ya Bapak melalui anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap setia. Kami mau tetap Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Karena kami percaya di saat kami bersatu Tuhan, di saat kami memiliki hati yang rela, maka kami percaya kuasa Allah terus bekerja atas kami semua. Terima kasih Bapak, jemaat Tuhan dimanapun Tuhan ada ya Bapak, dengan segala masalah dan kondisi yang ada ya Tuhan, kami percaya Kau melihat dan menilik mereka semua, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan. Tuhan mempersiapkan Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan, kalau minggu depan Tuhan di awal November kami akan onsite, Tuhan Kau tolong mengingatkan dan menolong kami semua, membersihkan atmosfer di rumah rohani kami di Johnson Tuhan Cibubur ini Bapak. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah membolehkan, ya Tuhan kami akan melakukan apa yang menjadi tugas kami ya Bapak, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang, dan melalui kehidupan kami biarlah banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Diberkati Tuhan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, Bapak Presiden kami Jokowi, dan juga ya Tuhan Wakil Presiden, seluruh para menteri Tuhan, bahkan juga aparat keamanan, situasi keamanan yang ada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau campur tangan. Engkau Tuhan yang akan menolong dalam setiap apa yang menjadi kendala di bangsa kami ini. Sehingga kami tetap ya Tuhan mau fokus kepadamu. Kami tetap percaya bahwa Indonesia ada di dalam lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini menjelang ini ibadah kedua nanti juga Tuhan Kau mempersiapkan semuanya. Anak-anak-Mu yang melayani Tuhan Kau berkati. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan terus menuntun memimpin kami. Terima kasih Bapak untuk segala kasih kemurahan-Mu. Dan kalau sebentar kami akan menerima berkat dari Bapak Gembala kami, biarlah kita mengangkat kedua tangan kita. Mari kita akhiri ibadah ini. Buka hatimu, arahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita, di dalam nama Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang baik, manis, dan sempurna dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita ke awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan, amin.